warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman dan Bapak Ervan. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Sunardi dan Dr. Ervan Yudianto SPD MPD yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk presentasi tentang hiperboloida. Di sini saya Gita Adelia Pratiwi dengan NIM 20021010101068 sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Adapun anggota kelompok yang lain, yang pertama Ari Ainun Nusi dengan NIM 20021010. Selanjutnya Zulfikar Fikri Kurniawan dengan NIM 200210101070 dan yang terakhir Ahmad Bagas Sanjaya dengan NIM 200210101079. Next. Adapun materi pada kesempatan kali ini, yang pertama pengertian dan unsur-unsur hiperboloida, yang kedua hiperboloida berdaun 1, yang ketiga hiperboloida berdaun 2, yang keempat persamaan hiperboloida dengan putaran hiperbola, yang kelima bidang singgung hiperboloida, yang keenam bidang kutub hiperboloida. Materi pertama yaitu pengertian dan unsur-unsur hiperboloida. Hiperboloida adalah suatu himpunan titik-titik 3 dimensi di mana titik-titik ini selisih jarak yang besarnya tetap terhadap 2 titik yang disebut titik api atau titik fokus parabola. Hiperboloida dibagi menjadi 2, yaitu hiperboloida berdaun 1, hiperboloida berdaun 2. Nah, yang pertama ini ada hiperboloida berdaun 1. Persamaan umum dari hiperboloida berdaun 1 yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Y Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1, di mana A, B, dan C tidak sama dengan 0. Bidang simetrinya ada 3 yaitu XOY, YOZ, dan XOZ. Panjang sumbunya adalah 2A dan 2B. Irisan dengan bidang sejajar bidang XOY merupakan elips. Irisan dengan bidang sejajar bidang XOZ ataupun bidang YOZ merupakan hiperbola. Dan ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu memiliki 4 puncak, yaitu 0,0, A,0,0, 0,0, min A, dan 0,0, Yang selanjutnya yaitu hanya memiliki satu variabel yang negatif pada persamaannya. Pada persamaan hiperbola berdaun 1, yang negatif itu hanya satu. Yang di sini nih untuk gambar ini yang negatif itu yang Z kuadrat per C kuadrat. Untuk yang Y bertanda positif. Sumbu hiperboloida sesuai dengan variabel yang koefisiennya negatif. Jadi di sini kan yang negatif itu yang Z. Jadi sumbu putarnya itu di Z-nya. Jadi hiperbolanya kan di sini. Nah, jika hiperbola ini diputar memutari sumbu Z, maka itu menjadi gambar seperti ini. Hiperbola yang sumbu putarnya itu Z. Jadi yang negatif itu Z-nya. Jika nanti yang negatif itu Y-nya, di sini ini misalnya jadi negatif itu ya. Jadi sumbu putarnya itu yang Y. Begitupun dengan X.
Yang terakhir sifatnya itu berbentuk sebuah terowongan dengan corong yang membesar. Jadi di sini ini corongnya itu tambah besar. Gitu. Seperti terowongan yang corongnya membesar. Mohon maaf. Masih jelas kok, Mbak. Lanjut. Oke. Next. Yang selanjutnya adalah hiperboloida berdaun dua. Persamaan umumnya x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat min x kuadrat per c kuadrat sama dengan 1, di mana a, b, dan c tidak sama dengan 0. Nah, perbedaannya antara hiperboloida berdaun 1 dan 2 itu bedanya tadi di sini kalau berdaun 1 itu positif. Kalau berdaun 2 yang negatif itu ada 2. Kalau berdaun 1 yang negatif ada 1 gitu. Yang kedua, terbentuk dari bagian luar hiperbola yang membentuk parabola dari titik fokus hiperbola yang membentuk dua buah corong. Jadi parabolanya itu di sini. Nah. Gitu. Yang ketiga, bidang-bidangnya ada XOY, YOZ, XOZ yang merupakan bidang simetri. Yang keempat, panjang sumbunya adalah 2A. Yang kelima, irisan dengan bidang sejajar bidang XOY atau XOZ merupakan hiperbola, sedangkan bidang YOZ tidak memiliki irisan dengan hiperboloida. Untuk materi ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke. Yang keenam, mempunyai dua. Oke, untuk ini nanti kan kiri kanannya parabola ya, atau paraboloida, tapi nanti ini tidak bisa dipisahkan karena ini adalah hiperboloida. Bisa dipahami tidak? Bagaimana Bapak? Nah, tadi Mbaknya kan menyebutnya ini sebentar. Nah, tadi Mbak menyebutnya ini kan parabolo. Ya. Ini juga parabol. Ya kan? Ini kan parabol yang berputar mengelilingi sumbu X kan akhirnya kan. Nah, padahal kalau kita menggunakan persamaan ini itu bukan parabol. Ya kan? Ini adalah hiper. Nah, persamaan parabol sendiri apa persamaan parabola? Yang ya, tidak usah paraboloida dah, parabol, persamaan parabola. Kan berbeda dengan ini kan, sehingga kita tidak bisa menyebut bahwa ini adalah paraboloida. Ya, kita menyebutnya hiperbol. Z-nya ini jaraknya dari sini ke sini sama. Disebut apa ini sumbu Z berarti? Sumbu putar ya. Oh, sumbu putarnya. Kalau sumbu putarnya nggak jadi ini. Oh iya. Jadinya begini kalau sumbu putarnya di Z. Ini kebetulan ini begini ya. Nah, ini ada di sumbu X. Ada di sumbu X hiperbolnya. Ini saya tidak pakai pulpen, pakai mouse saya ini. Ah, ini hiperbolnya ada di sumbu X. Dia dimensi 2 tapi ada di R3. Ya kan? Kalau kita kemarin belajarnya di sumbu 2 saja. Sumbu X sama sumbu Y, kan ini saja. Ya, pusatnya di sini. Ya toh? Sekarang gambar R2 atau dimensi 2 dimasukkan ke dimensi 3. Ya, di mana itu adalah X, Y, dan Z. Ada. Nah, lalu diputar ke sumbu X. Nah, jadilah seperti ini. Nah, tadi Mbak sudah
bercerita terkait dengan daun 1 dan daun 2. Ciri-cirinya di sini toh. Ya, ada di sini kan ya. Mbaknya tadi sudah menjelaskan. Oh, ini dikuranginya ada 2. Nanti kalau yang berdaun 1, apa tadi Mbak daun 1 Mbak? Yang bernilai negatif itu 1, Bapak. Ada di posisi mana? Bisa di mana saja. Kalau Soalnya nanti beda. Yang beda. Sumbu putarnya itu beda. Jadi X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Pengurangannya ada di sana. Plus Z kuadrat. Jadinya apa? Nanti sumbu putarnya yang ini itu di Z. Soalnya yang positif di Z. Yang berdaun 2, Bapak. Enggak, yang berdaun 1. Plus, kan ada positif. Ini plus kan. X kuadrat per A dikurangi Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Berdaun 1 toh? Oke. Tadi saya dengarnya yang X itu negatif juga. Oh, oke. Sekarang kalau yang itu tadi berdaun 1, negatifnya di Y. Artinya? Sumbu putarnya nanti di Y. Oke, sumbu putarnya di Y. Tapi berdaun 1 itu ya? Ya, mungkin saya bisa share screen Bapak. Ada Boleh, boleh, enggak apa-apa, silahkan. Ya. Boleh. Mau menunjukkan yang mana? Berdaun 1 ini ya? Berdaun 1 sama 2. Oke, silakan. Di sini ada hiperbola berdaun 1, jadi yang positif, yang negatif ini yang di Z. Jadinya sumbu putarnya ada di Z. Oke, terus. Untuk yang negatif ada di Y, itu sumbu putarnya bakalan ada di Y. Itu kenapa kepotong itu? Sepertinya radiusnya terlalu ini deh. Terlalu kecil. Kalau gede, layarnya tidak kelihatan akhirnya itu. Kepotong akhirnya. Nanti di makalah dikurangi ya, maksudnya di anu ya. Di apa sih namanya? Di radiusnya dikurangi. Oke, Bapak. Ya. Terus sebentar. Kalau Mbak menggunakan teman-temannya juga ya, kelompok 1 sampai kelompok 7. Kalau mau mengumpulkan pakai ini apa namanya? GeoGebra, nggak apa-apa, GeoGebra-nya di crop tetap. Langkah-langkah penggunaan dalam membuat gambarnya itu ditulis daripada menggambar FOVEC. Paham ya maksudnya ya? Oh, maksudnya di bawah gambarnya itu ditulis, Bapak? Jadi langkah 1 apa misalkan open ya, langkah 2 masukkan X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B dan seterusnya. Itu nanti, itu langkah-langkahnya itu ditambahkan itu, tidak apa-apa. Kalau pakai FOVEC kan langsung bisa diedit orang yang menggunakan kan. Kalau repot ini misalkan hiperbolida repot nggak mau pakai FOVEC Pak, ya berarti Anda gunakan GeoGebra boleh, tetapi harus dituliskan langkah-langkahnya di bawahnya atau di atasnya. Semua ya, semua kelompok ya. Terus ke bawah turun Mbak. Mbak membuat contoh apa? X-nya sekarang. Ini X-nya yang negatif. Ini daun 1 ya. Iya. Oke. Ini bebas sih, mau dilihat dari sisi mana saja, mau dibolak-balik juga enggak apa-apa, yang jelas harus ada ininya X, Y, sama Z. Ya. Itu sumbu-sumbunya nanti pakai huruf besar semua Mbak. X besar, Y besar, Z besar, karena sumbu itu ya. Oke, Bapak. Panahnya kanan kiri semuanya ada, atas bawah semuanya ada. Nah, cuma GeoGebra memang tidak ada GeoGebra, tidak ada panahnya memang. Itu kelemahannya dari sana dia. Terus daun 2. Berdaun 2. Ini kepotong. Yang menentukan adalah yang positif. Oke. Jadi yang positif ini di X, sumbu putarnya ada di X. Terus yang lainnya C? Ini yang Y. Ya. Terus. Dan yang terakhir yang Z. Oke. Teman-temannya paham ya ciri-cirinya ya. Jadi boleh besok kalau ada soal itu di sketch, atau boleh juga dipahami mana yang negatif. Kalau ini berbeda. Apa sih sebenarnya mencolokkan dari berdaun 1 sama berdaun 2?
Yang mencolok itu Kalau yang tanda. Kalau selain tanda. Coba cek dari sisi gambarnya. Mbaknya pakai view, Mbak. Masuk ke view. Coba masuk ke view. Split. Nah. Tengah-tengah. Klik. Nah. Tuh, kok tidak terbagi lagi. Nah, ini sudah. Yang di atas lihat yang daun 1, yang di bawah lihat yang daun 2. Scroll. Cari yang daun 1 yang sama-sama. Ini yang atas daun 1. Iya. Bedanya apa dari atas sama bawah terus? Sama-sama sumbu X ini ya. Berarti yang di atas negatifnya minusnya ada di mana, yang di bawah ada di mana. Yes. Sama sudah, Pak. Enggak apa-apa. Apa yang membedakan akhirnya? Cara memutar parabolanya. Oke, terus apa lagi? Yang kelihatan dari gambar ini apa yang berbeda? Tengah nyambung, yang ini enggak. Oke, itu yang disebut dengan daun 1 dan daun 2. Wah, tadi Mbak ngomong seperti terowongan yang corongnya membesar, kan gitu tadi kan? Oke, Bapak. Oke, lanjut. Kembali ke PPT. Bahkan dilanjut. Next. Untuk materi hiperbola berdaun 1 akan dijelaskan oleh Mbak Inung. Oke. Saya jadi penasaran sama ini. Sebentar Mbak Inung. Balik back. Nah, nanti balik. Judul yang Anda nanti ya semua dalam mengambil ilustrasi gambar. Saya tadi langsung hiperbola panci. Bayangan saya begitu langsung panci hiperbola lagi gitu. Nanti ambil yang pas ya anunya semua, tidak hanya di mata kuliah ini, di semua mata kuliah atau di semua nanti seperti Anda misalkan nanti menjadi guru dan pembina pramuka, tiba-tiba Anda gambar Monas itu di sebelahnya, hubungannya dengan pramuka kan begitu. Jadi dicocokkan nanti. Lanjut Mbak Inung. Baik, saya akan menjelaskan persamaan umum hiperboloida, berdaun 1. Nah, persamaan umum hiperboloida berdaun 1 ini bisa dibuktikan melalui pergerakan elips terhadap hiperbola. Pada penjabaran kali ini menggunakan hiperbola vertikal. Nah, di bidang XOY terdapat elips dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat tambah. Di bidang YOZ terdapat hiperbola dengan persamaan Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Lalu, dimisalkan letak elips tersebut digerakkan secara sejajar sepanjang sumbu OZ hingga berada di bidang Z sama dengan lambda. Dengan ketentuan, A, bidangnya selalu sejajar dengan bidang XOY. Titik pusat elips selalu terletak pada sumbu Z, puncak elips selalu terletak pada hiperbola, dan D, elips yang digerakkan selalu tetap sebangun dengan elips semula. Ilustrasi dari pergerakan ini bisa dilihat melalui animasi GeoGebra yang akan disajikan. Apakah terlihat? Terlihat. Terima kasih. Di sini saya mengambil contoh, misalnya persamaan hiperboloida berdaun itu X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat 9 dikurangi Z kuadrat per 4 sama dengan 1. Maka akan didapatkan gambar ini. Lalu, jika X sama dengan 0, maka akan didapatkan hiperbolanya
ini hiperbolanya harusnya 2 dimensi ya. Lalu jika Z sama dengan 0, maka akan dapat elipsnya ini ya dengan persamaan X kuadrat per 4 tambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Itu A kuadratnya itu 4, B kuadratnya 9, C kuadratnya 4. Lalu misal yang ini, bidang biru ini, misal Z sama dengan lambda ya, maka bisa dapat dilihat seperti itu. Bidang yang bergerak itu bidang Z sama dengan lambda, dan di dalamnya itu elips. Ini elipsnya bergeraknya itu selalu sejajar dengan bidang XOY. Titik pusat elipsnya selalu di sumbu Z, Puncak elipsnya selalu terletak di hiperbolanya. Ini puncaknya. Lalu elipsnya selalu sebangun dengan elips awal. Elips ini yang bergerak ini selalu sebangun dengan elips awal. Nah, misalnya di sini Z sama dengan lambdanya ya. Nah, maka dari pergerakan tersebut bisa didapatkan elips yang berada di itu titik pusatnya terletak di 0,0, lambda sini. Lalu titik 0, y lambda, dan 0, negatif y lambda, merupakan sumbu mayor dari elips ini yang baru, sekaligus titik-titik pada hiperbolanya. Lalu titik x, lambda, titik x lambda, 0, lambda, dan titik negatif x 0,0, lambda merupakan sumbu minor elips. Sehingga akan berlaku persamaan hiperbola yang awalnya ini y kuadrat per b kuadrat min z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1, di z sama dengan lambda menjadi ini y lambda kuadrat per b kuadrat min lambda kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Lalu kedua ruas ditambah dengan lambda kuadrat per c kuadrat akan didapatkan hasil ini. Lalu kedua ruas dikali dengan b kuadrat. Lalu 1 ini bisa diganti dengan c kuadrat per c kuadrat. Selanjutnya 1 per c kuadratnya karena sama jadi bisa dikeluarkan menjadi b kuadrat per c kuadrat dikali c kuadrat tambah lambda kuadrat, maka akan didapat y lambdanya sama dengan b per c akar c kuadrat tambah lambda kuadrat. Elips awal ini di bidang XOY memiliki sumbu-sumbu A dan B dengan perbandingan A banding B. Elips yang baru ini harus sesuai ketentuan tadi kan, elips yang baru ini harus sebangun dengan elips yang awal, maka perbandingannya juga sama. Nah, tadi kan yang di sini sumbu mayornya kan y lambda, sumbu minornya x lambda. Maka karena x lambda per y lambda sama dengan A per B, maka akan didapatkan seperti ini, sama seperti yang cara mendapatkan y lambda ini, hanya diganti x lambda dan pasangannya diganti A kuadrat, akan didapatkan x lambda sama dengan A per C akar C kuadrat ditambah lambda kuadrat. Maka x lambda dan y lambda merupakan A dan B dari elips di bidang Z sama dengan lambda, elips yang baru itu, sehingga didapatkan persamaan elips di bidang Z sama lambda itu tinggal disubstitusikan, x lambda kuadratnya disubstitusikan A kuadrat, lalu y lambda kuadrat disubstitusikan ke B kuadrat, lalu akan didapatkan persamaan seperti ini. Nah, jika parameter lambda dari persamaan Z sama lambda disubstitusikan ke persamaan ini, maka didapatkan persamaan permukaan hiperboloida berdaun 1 sebagai berikut. Jadi Z-nya disubstitusikan ke lambdanya. Z-nya disubstitusikan ke lambdanya, maka didapatkan x kuadrat per A kuadrat kali 1 tambah Z kuadrat per C kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikali 1 plus Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Lalu 1 per 1 plus Z kuadrat per C kuadratnya dikeluarkan dikali X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1.
Selanjutnya, kedua ruas dikali dengan 1 plus Z kuadrat per C kuadrat, maka pada akhirnya akan didapatkan persamaan hiperboloida berdaun 1 dan persamaan X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat min Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Ini jika pada sebuah elips memiliki tadi A sama dengan B, jika sumbunya itu sama, A sama dengan B, maka elips tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah lingkaran dengan A sama dengan B dan sama dengan R, atau jari-jari. Dalam hal khusus itu, jika A sama dengan B, maka permukaan tersebut akan berupa hiperboloida putar berdaun 1. Yang selanjutnya adalah irisan hiperboloida dengan bidang XOY, YOZ, dan XOZ. Yang pertama irisan dengan XOY. Jadi untuk beririsan dengan XOY ini kita ganti Z-nya itu menjadi 0. Akan didapat X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah ini adalah persamaan elips. Jadi untuk irisan hiperboloida dengan bidang XOY akan jadi di sini ini melihat gambar yang ada di tengah ini kan bidangnya XOY. Nah, bidang XOY ini yang abu-abu itu beririsan dengan hiperboloida yang merah ini membentuk sebuah elips di contohnya. Yang kedua, irisan dengan bidang YOZ, di mana nanti X-nya itu 0. Kita substitusikan menjadi 0. Akan mendapatkan persamaan Y kuadrat per B kuadrat dikurangi Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Dan ini adalah persamaan hiperbola. Jadi irisan dengan bidang YOZ itu membentuk hiperbola. Yang ketiga, irisan dengan bidang XOZ, di mana kita substitusikan Y-nya menjadi 0. Menghasilkan X kuadrat per A kuadrat dikali Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan hiperbola juga. Jadi irisan dengan bidang XOZ dan YOZ itu membentuk hiperbola. Next. Selanjutnya adalah contoh soal untuk hiperboloida berdaun 1. Diketahui sebuah persamaan hiperboloida 5x kuadrat tambah 3y kuadrat min 4z kuadrat sama dengan 3. Tentukan A. Persamaan hiperboloida berdaun satunya, B. Persamaan bidang yang membentuknya. Yang untuk A, persamaan hiperboloida berdaun satunya itu bisa didapat dengan dari rumus umum hiperboloida berdaun 1 itu konstanta yang ada di ruas kanan kan harus menjadi 1. Maka di sini masih 3. Jadi kedua ruas dibagi dengan 3. Maka persamaan hiperboloida berdaun satunya akan didapatkan 5 per 3x kuadrat ditambah y kuadrat 4 per 3 z kuadrat sama dengan 1. Sesuai sifat yang dijelaskan Mbak Gita tadi, terdapat satu variabel yang negatif. Di sini variabel z-nya negatif. Lalu sumbu hiperboloidanya sesuai dengan variabel yang koefisiennya negatif. Ini kan koefisiennya negatif yang Z. Berarti ini sumbu putarnya berada di sumbu Z. Ini ya, hiperboloidanya ada di sumbu Z. Untuk informasi ini yang berwarna merah ini sumbu X, yang berwarna hijau ini sumbu Y, dan yang berwarna biru ini sumbu Z. Lalu untuk yang B, persamaan bidang yang membentuknya. Caranya, jika Z sama dengan 0, maka jika Z sama dengan 0 ini akan terbentuk bidang XOY kan. Ini, maka persekutuan antara bidang XOY ini dan hiperboloida tersebut membentuk elips 5x kuadrat ditambah 3y kuadrat sama dengan 3. Ini elipsnya bisa dilihat di sini ya. Maaf, ini sangat kecil, berwarna ungu. Lalu, jika y sama dengan 0, maka akan terbentuk bidang Z. Ini sumbu X, maka akan
Maka persekutuan antara bidang X, O, Z dan hiperboloida tersebut membentuk hiperbola 5X kuadrat min 4Z kuadrat sama dengan 3. Ini hiperbolanya. Hiperbolanya ini harusnya 2 dimensi juga, tapi ini bisa digambarnya 3 dimensi. Lalu untuk yang jika X sama dengan 0, persekutuan antara bidang Y, O, Z dan hiperboloida tersebut membentuk hiperbola juga. Seperti yang kata Mbak Gita tadi, dengan persamaan 3Y kuadrat min 4Z kuadrat sama dengan 3. Selanjutnya, akan dibahas mengenai hiperboloida berdaun 2. Untuk persamaan umum hiperboloida berdaun 2, sama seperti hiperboloida berdaun 1, bisa dibuktikan melalui pergerakan elips terhadap hiperbola dan menggunakan hiperbola vertikal juga. Di bidang XOY terdapat elips X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per U. Lalu di bidang YOZ terdapat hiperbola dengan persamaan negatif Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Sama seperti sebelumnya, misalkan letak elips tersebut digerakkan secara sejajar sepanjang sumbu OZ hingga berada di bidang Z sama dengan lambda. Dengan ketentuan A, bidangnya selalu sejajar dengan bidang XOY, B, titik pusat elips selalu terletak pada sumbu Z, C, puncak-puncaknya selalu terletak pada hiperbola, dan D, elips yang digerakkan selalu tetap sebangun dengan elips mu. Ilustrasinya, di sini digunakan contoh hiperboloida berdaun 2-nya dengan persamaan X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 9 dikurangi Z kuadrat per 4 sama dengan negatif 1. Jadi A kuadratnya 4, B kuadratnya 9, C kuadratnya 4. Lalu jika X sama dengan 0, maka akan didapatkan hiperbolanya dengan persamaan negatif Y kuadrat per 9 ditambah Z kuadrat per 4 sama dengan 1. Seperti tadi ya, ini bidang Z sama dengan lambdanya, digerakkannya juga sama, sejajar dengan bidang XOY, titik pusat elipsnya selalu di sumbu Z. Ya, lalu puncak elipsnya selalu terletak di hiperbolanya, lalu elipsnya sebangun dengan elips awal. Nah, misalnya di sini misalnya Z sama dengan lambda, dan misal lambda itu positif ya. Maka kalau di sini misalnya Z sama dengan negatif lambda. Nah, dari ilustrasi tersebut bisa didapatkan elips yang berada di Z sama dengan lambda dan yang di Z sama dengan negatif lambda, titik pusatnya di titik 0,0, lambda dan 0,0, negatif lambda. Lalu titik 0, Y lambda, lambda dan titik 0, negatif Y lambda, lambda serta 0, Y lambda, negatif lambda dan 0, negatif Y lambda, negatif lambda merupakan sumbu mayor elips sekaligus titik pada hiperbolanya. Lalu titik X lambda, 0, lambda untuk di lambda yang positif dan negatif X, 0, lambda serta X lambda, 0, negatif lambda dan negatif X 0, negatif lambda untuk lambda yang sumbu minor dari elips yang baru. Nah, sehingga sama akan berlaku persamaan hiperbola yang awalnya negatif Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Jadi ini disubstitusikan seperti yang tadi, di negatif Y lambda kuadrat per B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 1, sehingga didapatkan Y lambda kuadratnya sama dengan B kuadrat kali lambda kuadrat per C kuadrat min 1.
Sama seperti sebelumnya juga, karena X lambda per Y lambda sama dengan A per B, maka akan berlaku sama kepada X lambdanya, sehingga didapatkan X lambda kuadratnya sama dengan A kuadrat kali lambda kuadrat per C kuadrat dikurangi 1. Jadi, persamaan elips yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda, tinggal disubstitusikan juga. X lambda kuadratnya disubstitusikan ke A kuadrat, lalu Y lambda kuadratnya disubstitusikan ke B kuadrat, akan didapatkan seperti ini. Lalu, parameter lambda dari persamaan Z sama dengan lambda disubstitusikan ke persamaan ini. Maka akan didapatkan persamaan permukaan hiperboloida berdaun 2. Ini sama seperti tadi ya. Persamaan hiperboloida berdaun 2-nya negatif X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1, atau X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurangi kuadrat per C kuadrat sama dengan negatif 1. Jika pada sebuah elips memiliki A sama dengan B, maka elips tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah lingkaran dengan A sama dengan B sama dengan jari-jarinya. Dan dalam hal khusus ini, jika A sama dengan B, maka permukaan tersebut akan berupa hiperboloida buta berdaun 2. Yang selanjutnya adalah irisan dengan bidang XOY, YOZ, dan XOZ. Untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Irisan dengan bidang OZ itu akan membentuk hiperbola dengan mensubstitusikan X-nya 0. Akan mendapatkan persamaan negatif Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Untuk irisan dengan bidang XOZ akan membentuk hiperbola. Kita substitusikan Y-nya menjadi 0. Akan menghasilkan negatif X kuadrat per A kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Untuk yang terakhir adalah irisan dengan bidang XOY. Tidak memiliki irisan dengan hiperboloida. Jadi untuk XOY ini dapat dilihat gambar ini ya. XOY-nya kan untuk Z sama dengan 0. Z sama dengan 0-nya itu tidak beririsan dengan hiperboloidanya. Misalkan kita substitusikan Z-nya 0, itu akan menghasilkan persamaan negatif X kuadrat per A kuadrat dikurangi Z kuadrat, Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Next. Selanjutnya, contoh soal untuk hiperboloida berdaun 2. Diketahui sebuah persamaan hiperboloida X kuadrat min 2Y kuadrat min 5Z kuadrat sama dengan 5. Tentukan A persamaan hiperboloida berdaun 2-nya dan B persamaan bidang yang membentuknya. Untuk persamaan hiperboloida daun 2-nya, seperti tadi, di ruas kanan konstantannya harus 1. Kedua ruas di sini dibagi dengan 5. Karena ini 5. Jadi persamaan hiperboloida berdaun 2-nya adalah 1 per 5X kuadrat min 2 per 5Y kuadrat min Z kuadrat sama dengan 1. Seperti sifatnya yang kata Mbak Gita tadi, terdapat dua variabel yang negatif. Di sini yaitu variabel ada Y dan Z. Lalu sumbu hiperboloida sesuai dengan variabel yang koefisiennya positif. Di sini yang positif yang milik X. Maka hiperboloida berdaun 2 ini sumbu putarnya di sumbu X. Ini ya, yang berwarna merah ini sumbu X, berada di sumbu X. Untuk yang B, persamaan bidang yang membentuknya. Jika Z sama dengan 0, maka persekutuan antara bidang XOY dan hiperboloida tersebut membentuk hiperbola. Hiperbola ini dengan persamaan X kuadrat min 2Y kuadrat sama dengan 5. Lalu jika Y sama dengan 0, maka persekutuan antara bidang XOZ, ini XOZ, dan hiperboloida tersebut membentuk hiperbola, hiperbolanya berwarna pink, dengan persamaan X kuadrat min 5Z kuadrat sama dengan 5. Dan seperti kata Mbak Gita tadi,
Jika X sama dengan 0, maka bidang YOZ tidak bersekutu dengan hiperboloida. Kalau jadi YOZ gini ya, nanti YOZ kan ini tidak menyentuh, tidak berpotongan dengan hiperboloida berdaun duanya, maka tidak ada. Yang selanjutnya adalah materi persamaan hiperboloida dengan putaran hiperbola yang akan disampaikan oleh Mas Zulfikar. Oke, terima kasih Mbak Gita. Apakah share screen-nya boleh saya ambil alih? Oke, silakan. Nah, selanjutnya adalah persamaan hiperboloida dengan putaran hiperbola. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah putaran hiperbola pada bidang YOZ yang diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, karena ini diputar mengelilingi sumbu Y, maka yang negatif ada di Y. Nah, lalu karena yang negatif ini hanya satu, maka disebut hiperboloida berdaun satu, seperti yang dijelaskan Mbak Gita tadi. Nah, karena yang di sini kepada bidang YOZ, maka X sama dengan 0. Disubstitusikan pada persamaan ini. Lalu menghasilkan persamaan yang di sini. Sebentar. Ini. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa. Saya lanjut saja ya, karena nggak bisa anonim di sini, jadi saya menjelaskannya pakai mus saja. Nah, karena di sini yang ingin dicari adalah pada bidang YOZ, maka X sama dengan 0, lalu disubstitusikan ke persamaan ini dan menghasilkan persamaan ini. Lalu dimisalkan T adalah X0, Y0, Z0 yang merupakan sembarang T pada hiperbola, maka yang harus dipenuhi X0 sama dengan 0 dan Y0 dan Z0-nya disubstitusikan ke persamaan ini, lalu menghasilkan persamaan ini. Nah, selanjutnya persamaan bidang melalui T dan tingkat lurus pada sumbu Y adalah Y sama dengan Y0. Maka persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya ada pada 0, yakni seperti ini persamaannya. Nah, karena ini persamaan bidang melalui T dan tingkat lurus dengan sumbu Y, maka Y sama dengan Y0. Lalu seperti ini, Y sama dengan Y0, menghasilkan X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Nah, di sini kan tadi diketahui X0 sama dengan 0, maka disubstitusikan kepada persamaan yang di sini. Nah, lalu menghasilkan persamaan ini. Nah, persamaan yang di bawah sini tadi, ini disubstitusikan ke dalam sini. Nah, ke dalam sini. Nah, lalu menghasilkan persamaan yang ada di sini. Nah, setelah disubstitusikan, kita akan menggambar dengan menggunakan f of x. Lalu menghasilkan gambar ini. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Kita pertama-tama harus menggunakan aplikasi f of x yang sudah disediakan di Google Drive angkatan. Nah, lalu jika sudah mendownload, kita akan buka fx graph yang ini untuk menggambar grafik. Nah, karena di sini sudah saya sediakan agar tidak berlama-lama juga. Nah, ini caranya. Pertama-tama nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu saudara klik kanan saja, lalu diklik edit properties. Nah, di sini saudara tuliskan rumusnya semuanya yang ingin diketahui, lalu di enter saja. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini
seperti yang kita cari tadi, ini diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, diputar mengelilingi sumbu Y adalah pusatnya. Nah, seperti ini. Diputar mengelilingi sumbu Y adalah pusatnya. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah hiperboloida berdaun 2. Nah, ciri khasnya tadi yang negatif ada 2 dan yang plus dijadikan sumbu putar. Nah, tadi kan diputar melalui sumbu Y, maka Y di sini yang plus. Lalu karena tadi pada video Z, maka X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0 ini disubstitusikan pada persamaan hiperboloida yang ini, lalu menghasilkan seperti ini. Lalu dimisalkan T adalah X0 merupakan sembarang titik pada hiperbola, maka yang harus dipenuhi yaitu X0 sama dengan 0 dan persamaan ini. Persamaan yakni Y0, Z0-nya disubstitusikan pada persamaan yang di atas ini. Nah, lalu kembali pada tadi persamaan bidang melalui P dan tegak lurus melalui sumbu Y adalah Y sama dengan Y0. Titik T dan titik pusatnya ada pada 0, yakni sebagai berikut persamaannya. Nah, lalu persamaan lingkaran yang dilalui titik T ini kan tegak lurus melalui sumbu Y, maka Y sama dengan Y0. Lalu dihasilkan persamaan X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Nah, karena diketahui di sini X0 sama dengan 0, maka disubstitusikan. Nah, lalu menghasilkan Z0 kuadrat sama dengan Z kuadrat plus X kuadrat. Nah, lalu Z0 kuadrat ini kan sama dengan X kuadrat plus Z kuadrat. Nah, ini disubstitusikan ke persamaan yang ini. Nah, lalu menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, lalu untuk gambarnya. Nah, untuk gambarnya bentuknya akan seperti ini. Nah, ini seperti yang tadi. Nah, ini kenapa kok saya isikan 8 dan angka 4. Ini supaya jelas radiusnya. Ini radius pada Y. Lalu ini 4 ini radius pada sumbu X dan sumbu Z. Nah, maka akan dihasilkan seperti ini gambarnya. Nah, kalau yang ini Y persamaan kan seperti ini. Nah, yang negatif ini ada 2, lalu yang positif ada 1. Ini tinggal di copy paste saja. Bentar. Ini tadi positif, lalu ini tadi. Nah, seperti ini. Nah, karena bentuknya kan seperti ini. Nah, dia diputar pada sumbu Y. Nah, lalu dengan radiusnya ini. Radius pada sumbu Y adalah 8 dan X dengan Z adalah 4. Maka dihasilkan seperti ini. Nah, gambarnya akan seperti ini. Kalau misalkan posisinya ada pada mendatar seperti ini. Lalu selanjutnya adalah diputar mengelilingi sumbu Z. Tadi kan pada sumbu Y kita sudah melakukannya. Nah, ini pada bidang yang sama namun diputarnya melalui sumbu Z. Nah, sama seperti yang tadi. Ciri-cirinya berdaun 1 itu kalau yang negatif dia akan jadi sumbu putar. Nah, lalu negatifnya dia ada 1. Karena pada YOZ, nah maka X dengan 0. Nah, tidak dipakai karena pada bidang YOZ. Nah, lalu X sama dengan 0 ini disubstitusikan kepada persamaan yang ini, yang di atas. Nah, lalu menghasilkan persamaan yang ini. Nah, dimisalkan T adalah X0, Y0, dan Z0 merupakan sembarang titik pada hiperbola. Maka yang harus dipenuhi adalah Y0 dan Z0 ini disubstitusikan kepada persamaan yang ini, maka menghasilkan persamaan yang ini. Nah, ya, persamaan bidang
melalui T dan tegak lurus melalui sumbu Z, ini maaf salah ketik, adalah Z sama dengan Z0. Persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya ada pada 0, persamaannya seperti ini. Nah, lalu jadi persamaan lingkaran yang dilalui T, nah karena tegak lurus pada sumbu Z, yakni Z sama dengan Z0, maka persamaannya akan jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat. Nah, jika yang diketahui adalah X0 sama dengan 0, maka disubstitusikan kepada persamaan ini, lalu menghasilkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Y0 kuadrat. Nah, lalu kan Y dengan Y kuadrat plus X kuadrat. Nah, maka disubstitusikan kepada persamaan yang di sini. Lalu menghasilkan persamaan ini. Nah, jika sudah dapat persamaannya, kita akan gambar. Gambarnya adalah seperti ini. Nah, untuk yang berdaun 2, nah cirinya adalah minusnya ada 2, plusnya dijadikan sumbu putar. Nah, plusnya kan tadi di Z. Nah, jadi itu jadi sumbu putar. Nah, lalu karena pada bidang YOZ, maka X-nya sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini disubstitusikan ke persamaan yang ini. Nah, lalu menghasilkan persamaan yang ini. Nah, dimisalkan T adalah X0, Y0, Z0 merupakan sembarang titik pada hiperbola. Nah, maka yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Nah, ini persamaan bidang melalui T dan tegak lurus dengan sumbu Z adalah Z sama dengan Z0. Persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya ada pada 0, nah adalah sebagai berikut. Berikut adalah persamaannya. Lalu persamaan lingkaran yang dilalui T, yakni, nah tadi kan lurus pada sumbu Z, maka Z sama dengan Z0. Lalu menghasilkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat. Nah, kembali lagi ke sini. Yang diketahui adalah X0 sama dengan 0. Nah, maka disubstitusikan kepada persamaan yang di sini. Nah, lalu menghasilkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Y0 kuadrat. Nah, setelah jadi seperti ini, Y0 kuadrat ini kan sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini disubstitusikan ke persamaan yang ini. Lalu menghasilkan persamaan yang di sini, yang merah ini. Nah, setelah kita temukan hasil yang ini, yang merah, yang berwarna merah ini, nah lalu kita gambar dengan menggunakan f of x. Sama caranya seperti tadi, tinggal dimasukkan saja rumusnya. Nah, menghasilkan bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, dia ada di sumbu Z, ya. Nah, karena kan tadi plusnya tadi ada di sumbu Z, maka dia diputar melalui sumbu Z. Nah, lalu pada bidang XOZ yang diputar mengelilingi sumbu X. Nah, karena diputar mengelilingi sumbu X, cirinya tadi kalau berdaun 1, minusnya hanya 1. Nah, yang di minus itu yang diputar. Nah, berarti kalau diputar mengelilingi sumbu X, nah berarti yang minus itu adalah yang ini. Nah, karena dia ada pada bidang XOZ, maka Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 ini disubstitusikan ke persamaan yang di atas ini. Nah, lalu menghasilkan yang seperti ini persamaannya. Lalu dimisalkan T adalah X0, Y0, Z0 merupakan sembarang titik pada hiperbola, maka Y0 dengan 0, nah disubstitusikan ke sini semuanya. Nah, lalu menghasilkan seperti ini. Nah, setelah itu persamaan bidang melalui T yang ini tegak lurus dengan sumbu X yang merupakan sumbu putar ini. Nah, maka X sama dengan X0. Lalu persamaan umumnya bagaimana? Persamaan umumnya meliputi sebagai berikut. Nah, ini persamaan rumusnya yang X
kuadrat plus Y kuadrat plus Y kuadrat. Nah, lalu jika sudah, karena ini tegak lurus dengan sumbu X, maka X sama dengan X0, lalu menghasilkan persamaan Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Nah, yang diketahui kan Y0 sama dengan 0, maka disubstitusikan ke persamaan yang ini. Nah, lalu menghasilkan Z0 kuadrat sama dengan Z0 kuadrat plus Y kuadrat. Maka diperoleh persamaan yang berwarna merah seperti ini. Nah, setelah didapatkan persamaan seperti ini, maka kita gambar lagi. Nah, dia ada pada bidang X, Y, Z. Nah, terutama pada sumbu X karena diputar melalui sumbu X ini tadi. Nah, lalu yang hiperboloida berdaun 2, nah dia kan X-nya itu karena diputar melalui sumbu X, maka dia positif. Nah, selain itu maka akan jadi negatif. Nah, kan tadi kan cirinya kan negatifnya ada 2 kalau misalkan berdaun 2. Nah, maka pada bidang X, Y, Z menghasilkan seperti ini. Y-nya samaan hiperboloida di atas menghasilkan yang seperti ini. Lalu dimisalkan T X0, Y0, Z0 merupakan sembarang titik pada hiperbola. Maka Y0 sama dengan 0, lalu Y0 dan Z0 ini X0 dan Z0 disubstitusikan pada persamaan yang di atas ini, lalu menghasilkan sebagai berikut. Lalu persamaan bidang melalui T dan tegak lurus pada sumbu X sama dengan X sama dengan X0. Dan persamaan bola melalui T dengan titik pusatnya ada pada 0, yakni sebagai berikut persamaannya. Nah, jadi persamaan lingkaran yang dilalui T, nah karena ini tegak lurus pada sumbu X, nah sebagai berikut, maka X sama dengan X0, menghasilkan Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Nah, diketahui Y0 sama dengan 0, maka disubstitusikan, lalu menghasilkan Z0 kuadrat sama dengan Z kuadrat plus Y kuadrat. Nah, karena Z0 kuadrat ini sudah diketahui sebagai berikut, nah lalu disubstitusikan pada persamaan yang ada di sini, yang harus dipenuhi ini tadi, lalu menghasilkan seperti ini persamaannya. Nah, jika sudah diketahui, maka kita misalkan saja radius pada X dan Y lalu Z. Nah, ini kan ada A dengan B ini. Lalu menghasilkan seperti ini. Ini saya kasih radius seperti yang tadi dicontoh, 8 dengan 4, supaya enak dilihatnya. Nah, lalu yang pada bidang X, Y, Z diputar mengelilingi sumbu Z. Nah, karena diputar mengelilingi sumbu Z, maka Z-nya minus. Nah, negatif di sini. Nah, pada bidang X, Y, Z, berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, setelah diketahui Y sama dengan 0, maka substitusi ke persamaan hiperboloida yang tadi. Nah, lalu setelah diganti dimasukkan ke persamaan hiperboloida yang ini, nah lalu menghasilkan seperti ini. Nah, dimisalkan T adalah X0, Y0, Z0 merupakan sembarang titik pada hiperbola, maka yang harus dipenuhi adalah disubstitusikan ke persamaan yang di atas, maka menghasilkan seperti berikut. Nah, lalu karena ini diputar mengelilingi sumbu Z, maka tegak lurus pada sumbu Z, yakni Z sama dengan Z0. Persamaan bola yang melalui titik T dan titik pusatnya ada pada 0, yakni sebagai berikut persamaannya ini, yang panjang ini. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat yang seperti ini. Nah, ini persamaannya. Nah, lalu persamaan lingkaran yang dilalui T, yakni tegak lurus pada sumbu Z, maka Z sama dengan Z0.
lalu menghasilkan seperti ini. Nah, karena yang diketahui adalah Y0 sama dengan 0, maka disubstitusikan ke persamaan yang di sini, lalu menghasilkan persamaan akhir yakni X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X0 kuadrat. Nah, karena X0 kuadrat sudah diketahui nilainya adalah X kuadrat plus Y kuadrat, maka disubstitusikan ke persamaan yang ini, yang ada di sini, lalu menghasilkan persamaan yang berwarna merah ini. Nah, lalu digambar pada f of x. Nah, tadi kan pada diputar mengelilingi sumbu Z. Nah, jadi gambarnya akan jadi seperti ini, diputar mengelilingi sumbu Z. Nah, lalu jangan lupa untuk mengisi ini ya, radiusnya ini, A dengan C ini. Nah, lalu untuk yang berdaun 2, itu kan negatifnya tadi ada 2, dan yang positif dijadikan sumbu putar. Maka karena pada bidang SZ, maka Y sama dengan 0. Lalu disubstitusikan ke persamaan hiperboloida yang tadi. Caranya sama seperti cara-cara yang sebelumnya. Nah, jika sudah melalui cara-cara yang sebelumnya barusan yang sudah saya terangkan, maka akan jadi persamaan yang berwarna merah seperti ini. Mungkin untuk menghemat waktu, karena kasihan teman saya nanti kalau nggak bagian presentasi, jadi hasilkan persamaan merah seperti ini. Nah, lalu gambarnya akan jadi seperti ini. Nah, ini gambar yang diputar pada sumbu Z. Nah, hiperboloida berdaun 2 ini ya. Nah, ini berdaun 2, lalu diputar mengelilingi sumbu Z. Nah, lalu contoh soalnya sebagai berikut. Oke, Mas, contoh soalnya sama ya. Oke. Oke. Dah. Next. Nah, lalu akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Mbak Gita, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu bidang singgung hiperbola yang akan disampaikan oleh Mas Bagas. Silahkan. Iya, baik. Terima kasih, Mbak Gita. Next, Mbak. Nah, pertama itu saya akan jelaskan tentang bidang singgung hiperbola ke N ya. Dari definisi itu, hiperbola ke N adalah himpunan titik pada ruang R pangkat N, sehingga untuk setiap titik perbedaan jaraknya dari dua titik tetap atau fokus adalah konstan. Nah, jika diberikan suatu hiperbola ke N dengan titik pusat 0, sampai 0 sampai koma, dan titik fokusnya terletak pada sumbu X1, di mana H itu X1 kuadrat per A1 kuadrat dikurang X2 kuadrat per A2 kuadrat sampai kurang XN kuadrat per AN kuadrat sama dengan 1. Nah, dan diketahui bahwa suatu titik X aksen sama dengan X2 aksen, sampai X aksen elemen R pangkat N terletak pada H, maka persamaan garis yang melalui titik T dengan bilangan arah B1, B2, sampai Bn adalah X1, X1 kurang X1 aksen itu sebenarnya per B1 sama dengan X2 kurang X2 aksen per B kuadrat per B2 sama dengan XN kurang XN aksen per BN aksen sama dengan lambda. Nah, sehingga diperoleh X1 sama dengan X1 ditambah B1 lambda dan X2 plus X2 aksen plus B2 lambda dan XN sama dengan XN aksen plus BN lambda. Next, Mbak. Nah,
koordinat titik potong tersebut, titik potong garis tersebut dengan H didapatkan dengan cara seperti ini. Kan X1 kuadrat per A1 kuadrat kurang X2 kuadrat per A2 kuadrat kurang sampai kurang XN kuadrat per AN kuadrat sama dengan 1. Nah, kan X1 tadi X1 aksen kurang B1. Ya. Nah, itu kita substitusi sehingga didapat X1 aksen kurang B1 lambda dikuadratkan per A1 kuadrat kurang X2 aksen kurang B2 lambda dikuadratkan per A2 kuadrat kurang sampai kurang XN aksen kurang BN lambda dikuadratkan per AN kuadrat sama dengan 1. Nah, itu kita jabarkan ya. Sehingga sehingga diperoleh persamaan seperti itu. Nah, terus kita pecah lagi jadi X1 kuadrat per A1 kuadrat kurang X2 kuadrat per A2 kuadrat kurang sampai kurang XN per AN kuadrat. Maaf, salah. Tipe. Ditambah 2X1 aksen B1 lambda per A1 kuadrat kurang 2X2 aksen B2 lambda per A2 kuadrat kurang sampai kurang 2XN aksen BN lambda per AN kuadrat ditambah B1 kuadrat lambda kuadrat per A1 kuadrat kurang B2 kuadrat lambda kuadrat per A2 kuadrat kurang sampai kurang BN kuadrat lambda kuadrat per AN kuadrat sama dengan 1. Nah, kan itu tadi X1 kuadrat yang itu kan sama dengan 1. Nah, itu jadi 1 ditambah itu nanti akan dihasilkan 2X1 aksen 1 per A1 kuadrat kurang 2 aksen B2 per A2 kuadrat kurang sampai kurang 2XN aksen BN per A2 kuadrat dikalikan lambda ditambah B1 kuadrat per A1 kuadrat kurang B2 kuadrat per A2 kuadrat kurang sampai kurang BN kuadrat per AN kuadrat dikalikan lambda kuadrat sama dengan 0. Next, Mbak. Nah, garis akan menyinggung H jika titik-titik potongnya berimpit. Ini terjadi apabila persamaan kuadrat sebelumnya mempunyai 2 akar yang sama atau apabila nilai diskriminannya sama dengan 0. Di mana A itu sama dengan B1 kuadrat per A1 kuadrat kurang B2 kuadrat per A2 kuadrat kurang sampai kurang BN kuadrat per AN kuadrat. Dan B-nya itu 2X1 aksen B1 per A1 kuadrat kurang 2X2 B2 per A2 kuadrat kurang sampai kurang 2XN aksen BN per A2 kuadrat. Dan C sama dengan 0. Maka lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 0. Nah, hal ini akan terpenuhi 2X1 aksen B1 per A1 kuadrat kurang 2X2 aksen B2 per A2 kuadrat kurang sampai kurang 2XN aksen BN per A2 kuadrat per AN kuadrat. Maaf. Sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan garis dengan bilangan arah B1, B2 sampai BN yang menyinggung hiperbola N di titik singgung X aksen sama dengan X1 aksen, X2 aksen, sampai XN aksen yaitu X1, X1 aksen per B1
sama dengan X2 kurang X2 aksen per B2 sama dengan atau sampai sama dengan XN kurang XN aksen per BN sama dengan lambda dengan syarat X1 aksen B1 per A1 kuadrat kurang X2 aksen B2 per A2 kuadrat kurang sampai kurang XN aksen BN per AN kuadrat sama dengan 0. Nah, kan tadi udah ketemu dua persamaan. Nah, persamaan 1, 2 itu dieliminasi B1, B2, sampai BN. Nah, nanti diperoleh X1 aksen kali X1 kurang X1 aksen per A1 kuadrat kurang X2 aksen dikalikan X2 kurang X2 aksen terus dibagi A2 kuadrat dikurang sampai kurang XN aksen dan XN kurang XN aksen per BN. Nah, sama dengan 0. Nah, itu dijabarkan terus ya. Sehingga diperoleh itu yang paling bawah X1 kali X1 aksen per A1 kuadrat kurang X2 kali X2 aksen per A2 kuadrat kurang sampai kurang XN kali XN aksen per AN kuadrat sama dengan 1. Jadi itu titik XN aksen tersebut memenuhi persamaan X1 kali X1 aksen per A1 kuadrat dikurang X. Wis Mas, diwaca kabeh. Tadi udah saya mikir oke sudah di skip. Ternyata dibaca di bawah hasilnya ini loh gitu. Ya. Ternyata di samping dibaca lagi, enggak usah. Capek. Meskipun enggak puasa capek tetap. Yuk, ya. Dapatnya itu di bawahnya itu apa? Bis yang rodanya 1 itu. Yaitu persamaan bidang datar ke N dengan bilangan arah itu yang bersekutu tepat di satu titik dengan hiperboloida ke N, H yaitu titik X aksen, dan selanjutnya disebut dengan bidang singgung terhadap H di titik X aksen, dan titik X aksen disebut titik singgung bidang singgung terhadap H. Nah, lanjut. Mana ada visualnya tidak? Tidak buat coba. Ya, coba sekarang coba di orat-orat dulu atau di makalahnya kalau ada. Kan bayangkan ininya. Mana yang menyinggung? Yuk. Mana yang dimaksud bidang singgungnya itu? Karena di makalah juga rumus-rumus ini membuat makalahnya difinalisasi atau pokoknya bagiannya di kopas semuanya jadikan satu, apa dicek ulang apa enggak kayaknya, karena memang beda-beda stylenya. Di atas stylenya menulisnya seperti itu, yang kedua seperti itu, yang ketiga seperti itu sampai bawah. Apa nanti direvisi, sudah ada di MMP sekarang ya, atau visualisasinya. Jadi kalau Anda nanti cuma substitusi seperti ini, serumusnya seperti ini, nanti mata kuliahnya menjadi aljabar linier nanti, bukan geometri analit nanti. Masih nyambung kah, Mas Bagas ya?
Sketsa saja Mas, nanti di makalah saja diperbaiki. Sketsa menggunakan ENONET. Nah, misalkan ada ini. Yo. Nah, ini X. Ini Y. Ini Z. Nah, yo. Y. Mana yang hiperboloidanya terserah udah. Kemudian singgungnya, bidang singgungnya yang mana? Kesulitan kalau kesulitan biar tidak sama-sama menunggu. Nanti aja diperbaiki di makalah. Karena waktunya bisa diambil dari ini Pak, hiperboloida yang sudah ada gambarnya. Yang di depannya kira-kira itu. Silakan Mas kembali Mbak Inung. Salah Mbak Ari ini yang ambil salah satu. Oke, misalnya itu. Nah, kayak apa? Oke, silakan Mas. Garisnya yang kayak apa? Mas Bagas kah yang terakhir? Enggak, Bapak. Oke. Terus, si join ya. Mas Bagas. Iya, Bapak. Ini barusan. Oh, masih Ahmad Bagas Sanjaya, Mas join kok. Silakan. Bidang singgung. Metri ini sebagai bantuan salah satunya untuk memvisualisasikan matematika itu sendiri. Kalau enggak, coba diambil yang daun 2. Kalau ini mungkin susah ditemukan. Atas seperti yang Pak Inung. Nah. Mungkin gini, Bapak. Aduh ya, Pak. Sketsa saja, enggak usah bagus. Misalnya titiknya di Y-nya sama dengan itu di puncaknya ya, puncak salah satu hiperboloida itu. Nah, bidangnya harus seperti apa? Gimana, Prof? Ya, itu yang Anda tandai ada puncaknya hiperboloida yang katakan yang kiri ya, yang ke arah negatif Y. Maka bidang singgungnya kayak apa? Apakah bidang singgung sejajar dengan bidang XOZ? Kalau di puncaknya, titiknya. Oh, puncak, Mas. Iya. Iya, Iya. Oke, yuk. Iya, di sejajar sama bidang XOZ. Oke, betul. Ya, seperti itu ya. Kalau Ya. nanti pada titiknya di permukaan hiperboloidanya ya, maka bidang singgungnya kayak apa? Nanti ini kalau Anda cari dengan vektor ya, jadi normal bidangnya Anda. Dan ini kalau mempelajari pada analisis vektor itu ada. Oke, monggo silahkan lanjut.
punya lanjut, gambaran Mas. lah. Lanjut ini Pak. Oke. Jadi itu kalau semisal ini kan di bidang apa? Di hiperboloida berdaun dua. Nah, di daun dua itu kan apa ya? Ini kan kalau ini titik puncaknya kan di sumbu Y. Kan ini apa ya? Jadi itu bidang singgungnya itu terletak pada OZ. Seperti itu. Oke. Yuk lanjutan yang tadi. Pak Inung. Ini untuk bidang singgung hiperboloida 1 daun dan 2 daun. Nah, di apa? Kan persamaan hiperboloida berdaun 1 tuh X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat kurang Z kuadrat per C kuadrat sama 1. Nah, ya Allah. Misal T itu X1, Y1, Z1. Nah, merupakan titik singgungnya. Persamaan garis yang melalui T dengan bilangan-bilangannya dengan pusat 0,0,0 yaitu X kurang X1 per P sama dengan Y kurang Y1 per Q sama dengan Z kurang Z1 per R sama dengan lambda. Nah, kan itu ada 3 persamaan. X1 kurang X kurang X1 per P sama dengan lambda. Nah, itu kedua ruas dikalikan P. Jadi P lambda sama dengan X kurang X1. Jadi X-nya tuh P lambda ditambah X1. Itu yang Y sama, Z juga sama. Jadi itu yang Y sama dengan Q lambda plus Y1. Dan Z itu R lambda plus Z1. Nah, terus kan itu jadi P lambda plus X1 dikuadratkan per A kuadrat kurang Q lambda plus Y1 dikuadratkan per B kuadrat ditambah R lambda ditambah Z1 dikuadratkan per C kuadrat sama dengan 1. Nah, itu kita substitusi. Nah, itu akan ketemu hasilnya seperti itu. Sama kayak tadi, garis akan menyinggung H jika titik-titik potongnya berimpit. Nah, hal ini terjadi apabila persamaan kuadrat sebelumnya mempunyai 2 akar yang sama atau apabila nilai diskriminannya sama dengan 0. Jadi itu lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 0. Next, Pak. Nah, hal ini kan terjadi untuk 2px1 per A kuadrat kurang 2ky1 per B kuadrat ditambah 2rz1 per C kuadrat sama dengan 0. Nah, itu nanti ketemu seperti itu, x1x per A kuadrat kurang y1y per B kuadrat ditambah z1z per C kuadrat sama dengan 1. Nah, dengan demikian tuh, kan itu untuk hiperboloida berdaun 1 ya. Ini yang untuk daun 2 itu sebenarnya x1 kurang y1y per B kuadrat dikurang z1z per C kuadrat sama dengan 1. Itu salah, itu yang daun 1. Next, Mbak. Nah, selanjutnya bidang kutub hiperboloida. Nah, ini kan ada persamaan hiperboloida berdaun 1. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat kurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, sumbu simetrinya yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Titik-titik puncaknya itu terletak di sumbu-sumbu koordinat ada 4, yaitu A, 0,0, negatif A, 0,0,
0,b,0 dan 0, negatif b, 0. Nah, menggunakan cara elipsoida, maka dihasilkan persamaan singgung hiperboloida berdaun 1 pada titik singgung T, di mana X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat dikurang Z1Z per C kuadrat sama dengan 1. Nah, hal ini sama dengan persamaan bidang kutub di T X1, Y1, Z1 terhadap hiperboloida berdaun 1, yaitu X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat dikurang Z1Z per C kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk hiperboloida berdaun 2 itu kan bersama X2, X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, itu sama kayak yang berdaun 1 dengan titik satu sumbu simetri yaitu X. Titik puncaknya hanya ada 2, yaitu A, 0, negatif A, 0,0. Nah, dengan panjang sumbu-sumbunya yaitu 2A, 2B, dan 2C. Nah, menggunakan cara elipsoida, maka dihasilkan persamaan-persamaan singgung hiperboloida berdaun 2 pada titik singgung T, X1, Y1, Z1. 1X per A kuadrat dikurang Y1Y per B kuadrat dikurang Z1Z per C kuadrat sama dengan 1. Nah, hal ini tuh sama dengan persamaan bidang kutub di titik T, X1, Y1, Z1 terhadap hiperboloida berdaun, yaitu X1X per A kuadrat kurang Y1Y per B kuadrat dikurang Z1Z per C kuadrat sama dengan 1. Nah, jika titik T terletak pada hiperboloida berdaun 2, maka bidang kutub dari titik T akan menjadi bidang singgung di T. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Gita. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan teman-temannya. Yuk, silakan. Mungkin ada pertanyaan. Di close, Mbak, ini share screen-nya. Ada apa tidak? Terpesona kayaknya. Tidak ada masalah ya untuk hiperboloida baik daun 1 maupun daun 2. Jadi Anda nanti untuk mempertajam kalau rumus ini gimana, silakan menggunakan tadi ada f of x juga. F of x itu kan ada 4 ya. Statistik, graf, kemudian equation dan seterusnya. Bisa Anda manfaatkan. Hingga tadi makanya di awal-awal tadi di Mbak Gita itu kita diskusi atau saya bertanya agak banyak, tapi ternyata Mbak Gita sudah menyiapkan 6 gambar. Ini kalau di sumbu X Pak, sumbu Y, sumbu Z, dan di bawahnya juga begitu. Akhirnya sudah lengkap. Sehingga tidak perlu bingung lagi nanti. Ya silahkan, mungkin ada yang tadi yang belum dijelaskan. Silahkan tanyakan. Ada. Baik kita dan teman-teman bisa menemukan hiperboloida di kehidupan nyata itu di mana?
Di alat musik, Bapak. Alat musik apa? Yang Calte seperti itu, apa? Alat pukul itu loh. Apa? Calte itu Kayak, Bapak. Kayak yang di Hadra itu bukan Bapak? Ya, nah itu. apa sih istilahnya? Ketipung ya? Ketipung atau apa itu? Calte Istilahnya. biasanya. Itu juga mempengaruhi ya terkait dengan luas penampangnya seperti apa, kemudian yang disebut oleh Mbak Digita tadi terkait dengan terowongannya itu kecil apa besar. Tadi siapa? Mbak siapa tadi panggilannya? Ainul Gauzi siapa? Ainung. Tadi sudah Ainul, Bapak. Oh iya, tadi juga dijelaskan terkait dengan elips posisinya ada di sana seperti apa. Tadi sudah digunakan dan digerakkan juga tadi kan, pakai GeoGebra kan. Nah, di sana peran matematika atau orang-orang matematika nanti khususnya nanti mbak-mbak sama mas yang mengajar di SMK musik atau SMK artnya, seninya itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Maksudnya jangan hanya diajarkan ilmu ukurnya saja atau hitung-hitungannya saja, tetapi bagaimana caranya anak-anak nanti berinovasi terkait dengan aplikasi yang sudah Mbak ajari dengan ilmu itu, geometri analitiknya. Itu bagus itu malah nanti anak-anak, oh kalau bunyinya seperti ini Pak, Bu, nanti ukurannya seperti ini sehingga konsisten. Nah, nanti bisa masuk teknonya ada di sana posisinya nanti. Sehingga para pengrajin itu bisa memahami kalau bunyinya misalkan, saya kurang paham juga kalau musik ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do mungkin nanti memiliki ukuran yang berbeda-beda. Mungkin seperti itu. Silakan nanti Anda berinovasi di sana. Ya, jadi tidak hanya matematika, hitung-hitungan dan menghafal rumus saja, jadi tidak itu yang diterima oleh siswa di lapangan nanti. Sepertinya arah Pak Nadiem Makarim nanti tidak begitu nanti ujiannya nanti. Tapi ujiannya mana yang lebih menonjol dari anak-anak yang ada di sekolah itu yang akan diperkuat nanti. Jam berapa ini sudah? Sudah lewat, Pak. Enggak, Prof. Dari Prof ada tambahan, Prof? Barangkali contoh-contoh konkret mungkin kalau Anda mengamati di tepi jalan itu ada tanaman yang masih kecil, itu kan ada pelindungnya, ya, yang dibuat dari bambu yang apa ya, pecahan bambu-bambu itu, ya akhirnya kan diikat tengahnya, akhirnya seperti hiperboloida daun jatuh, seperti itu. Mungkin ada vas bunga yang kadang-kadang dikemas yang seperti itu. Nah, ini barangkali Anda punya ide untuk mengembangkan ya dari sisi seni, anyaman-anyaman yang bisa bervariasi menghubungkan perpaduan ini. Nah, menjadi pemikiran Anda begini, Anda pernah melihat pelana kuda? Ya, pelana kuda. Itu kira-kira nanti gabungan antara apa dan apa? Ya, coba cermati apakah di situ parabolida, hiperbolik, pelana kuda. Nah, sekarang hiperbolanya kayak apa? Ya, parabolanya yang kayak apa? Yang seperti itu. Ya, Anda melihat pelana kuda itu bentuknya ya biasa dinamai itu pelana kuda. Parabolida, hiperbolik. Ya, seperti itu biasanya. Oke, mungkin itu aja Pak Irfan. Terima kasih. Prof, terima kasih. Tidak usah ditutup ya Mbak ya, langsung kita tutup saja karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas ininya, presentasinya bagus sekali. Revisi untuk kelompok 6 dan kelompok 7, meskipun kelompok 6 sudah mengumpulkan, tetapi tetap kita buka lagi untuk pengumpulan karena belum saya komentari yang kemarin. Jadi kelompok 6 dan kelompok 7 diberi kesempatan sampai tanggal 24 1 minggu dari sekarang ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya besok tinggal presensi saja Anda karena kegiatan Anda adalah merevisi PPT dan merevisi equation sama f-nya tadi. Silahkan komentarnya dibaca baik di MMP atau di file yang sudah di-share di MMP. Ya. Nah, silakan Anda, seperti yang saya sampaikan tadi, Anda boleh mengumpulkan di tanggal 31, boleh juga Anda tidak mengumpulkan, karena Anda sudah pede nilai Anda. Udah, tidak usah dikumpulkan. Nah, itu
tergantung dari pilihan kelompok Anda masing-masing. Kemudian nanti untuk kuis untuk yang ini ya, yang ruang itu nanti mungkin akan saya sediakan setelah Anda mengumpulkan di tanggal 31. Nah, kuisnya mungkin nanti entah pilihan ganda atau esai nanti untuk mendesain sesuatu atau untuk apapun nanti tergantung dari revisi Anda nanti. Sekiranya nanti Anda revisinya sudah bagus semua, berarti saya tinggal membuat kuis bedanya saja nanti. Gitu. Kemudian pertemuan besok, pertemuan minggu depannya lagi, Anda cukup presensi, kecuali nanti posisi kuis. Kuisnya boleh kita sepakati, boleh di luar jam Selasa Rabu atau di hari Selasa Rabu. Tapi Anda harus mempertimbangkan waktu. Kalau Anda nanti hari ini Pak, hari Selasa sesuai dengan jadwal, tidak apa-apa. Berarti saya tidak akan menggunakan MMP kalau begitu. Karena kan tahu sendiri MMP begitu kan. MMP sering error, tiba-tiba nanti yang capek siapa? Yang capek bukan hanya mahasiswa, tapi dosennya juga capek. Kenapa? Karena soal kan sudah keluar itu kan. Soal sudah keluar, tiba-tiba off. Nah, mahasiswa sudah membaca soalnya. Itu yang tidak enak. Akhirnya kita harus mengganti lagi nantinya. Bisa dipahami ya? Jadi perkuliahan ini sudah dianggap berakhir. Anda tinggal merevisi, kemudian Anda tinggal menunggu kuis yang geometri analitik uang. Begitu saja ya Prof. Iya, monggo. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.